Sekitar tahun 1983 saya ikut orang tua ke daerah Musirawas, transmigrasi ya, ke Trans Air Bungin, dulu kecamatan Jayaloka. Kalau sekarang nggak tahu itu namanya masih Trans Air Bungin, terus kecamatannya ikut apa saya sudah lupa. Karena saya di Trans Air Bungin itu dari kelas 3 SD sampai lulus SMP. Nah, saya SMP di SMP Negeri Bangunrejo, Kecamatan Jayaloka. Jarak dari Trans Air Bungin ke SMP Bangunrejo itu jaraknya cukup jauh ya. Kalau musim hujan itu sepeda nggak bisa jalan karena jalannya itu masih tanah berlumpur ya, tanah merah gitu. Jadi kalau naik sepeda nggak bisa, selain licin juga tanahnya lengket. Jadi kalau orang Jawa ngedibel itu di ban, nggak bisa jalan sepedanya. Mau nggak mau ya dari rumah itu saya jalan kaki ke sekolah ya. Nah, itu cukup jauh ya, itu 7 atau 10 kilo mungkin ya, 7 sampai 10 kilo mungkin lebih ya. Ya itu benar-benar perjuangan tuh. Saya 3 tahun itu awal-awal sih ada temennya yang sekolah di SMP Negeri Bangunrejo itu, tapi setelah itu pada berguguran itu, pada nggak kuat. Jadi satu-satunya dulu ya yang lulus SMP dari Trans Air Bungin yang asal dari Jawa ya. Jawa tuh ada orang Sunda, ada orang Jogja ya. Kalau itu cuma saya yang lulus SMP. Ada juga yang trans lokal itu ada, tapi dia ngekos ya di sana. Kalau saya kan melaju ya dari Trans Air Bungin ke SMP Negeri Bangunrejo itu. Nah, itu benar-benar perjuangan. Hanya karena pengen apa ya, saya pengen sekolah tinggi lah intinya. Nah, dari SMP Negeri Bangunrejo itu saya ngelanjutin ke Semea Medang ya, Megang atau Medang ya, di Lubuk Linggo. Itu saya juga ngekos ya. Awal-awal juga saya tidur di rumah orang, apa namanya itu, ikut aja tidur di ruang tamu pakai tikar. Habis itu saya ngekos, tapi di sana cuma berapa bulan ya, 6 bulan atau berapa. Habis itu saya nggak kuat ya, itu karena orang tua saya nggak mampu biaya sekolah. Jangankan biaya sekolah, biaya makan aja nggak mampu. Apalagi orang tua saya kan cuma petani ya di Trans, dan belum ada hasilnya waktu itu Trans itu. Mau jual apa nggak ada. Memang pisang banyak, tanaman-tanaman singkong banyak, tapi mau jual kemana? Nggak ada yang mau beli. Karena semua daerah situ juga tanamannya sama, jadi mereka juga banyak hasil bumi tapi nggak bisa dijual ya. Itu terpaksa saya keluar itu waktu di Semea itu cuma setengah tahun apa berapa ya, nggak kuat lah. Saya sempat nggak makan itu berhari-hari ya. Dan jujur aja, saya kadang-kadang saya suka makan di tempat temen ya, temen sekolah itu, saking nggak kuatnya lapar. Aduh, sedih rasanya dulu itu. Nah, habis itu saya berhenti tuh, nggak sekolah, terus kerja di perkebunan coklat di daerah Rejang Lebong ya, Padang Ulak Tanding itu, Bengkulu itu. Saya di sana tuh kerja di perkebunan ya setengah tahun ya. Ya, tapi saya seneng di sana tuh, betah itu. Airnya jernih, sungai itu airnya jernih banget. Mandi di situ, pokoknya semua kegiatan rumah tangga, maksudnya itu air minumnya juga ngambil di situ, cuci piringnya di situ. Wah, enak lah pokoknya di situ ya. Daerahnya dingin, pegunungan ya, Bukit Barisan itu.
enak banget pokoknya, saya betah di sana itu ya. Habis itu saya baru balik ke Jogja nerusin sekolah ya. Pokoknya kalau ingat-ingat tinggal di Sumatera itu kayaknya waduh, benar-benar apa ya, tahun 80-an sampai 90-an kan ya masih belum maju seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih mungkin Lubuk Linggo dan Sumatera umumnya sih sekarang udah pasti maju ya. Dan orang-orang yang bertahan tran itu ya orang-orang yang hebat-hebat ya. Orang-orang yang memang luar biasa penderitaannya, dan yang menikmati itu ya anaknya. Kalau orang tuanya mungkin ya sudah pada tua ya. Ya oke deh, terima kasih semuanya.